yang membuat orang takut, yaitu dikenai sanksi hukum jika teman-teman sampai memblokir WA atau memblokir handphone DC pinjol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah DC pinjaman online. Jadi nampaknya banyak ya teman-teman yang mulai sadar terkait masalah blokir WA dari DC pinjaman online, yang mana itu tentu sangat mengganggu, yang pada akhirnya sekarang setiap penagihan mulai diberikan statement khusus. Nah, ini tentu saja hal yang cukup menarik untuk kita bahas, di mana bahwa dasar hukum yang mereka ajukan adalah tentang lari dari kewajiban. Ya, blokir nomor WA, blokir nomor pinjol itu kan sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman. Itu kan adalah hak saksi teman-teman untuk memblokir nomor siapa, karena itu adalah nomor handphone teman-teman. Harusnya teman-teman nggak usah dihiraukan ya teman-teman, karena mereka sebenarnya adalah mencari masalah hutang piutang seperti ini. Dan kebanyakan dari pihak pinjol itu adalah pihak ketiga yang terus-menerus menagih, meneror, bahkan akan mendatangi ke rumah teman-teman. Jangankan gitu, kita nggak angkat telepon dari mereka itu juga nggak masalah ya teman-teman. Itu adalah hak asasi teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu takut ancaman ataupun apapun itulah ya teman-teman. Karena begini ya, itu kan lumayan sering yang bertanya tentang masalah blokir WA ini. Itu aman nggak sih ketika kita nggak respon sama sekali dari WA tersebut? Dan efeknya apa sih ketika kita memblokir nomor DC pinjol tersebut? Ya, jawabannya nggak ada ya teman-teman. Sudah sering kali saya membahas. Dan satu hal lagi ya teman-teman, slik OJK teman-teman itu pasti akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online tersebut. Tapi itu nggak perlu takut ya terkait risiko-risiko dari DC tersebut. Saran saya teman-teman tetap cari kerja, tetap cari uang. Nah, nanti ketika teman-teman itu sudah mempunyai uang, teman-teman baru bisa membayar hutang pinjol tersebut. Jadi ada 5 aplikasi pinjaman online legal yang harus teman-teman waspadai jika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi tersebut. Kenapa? Untuk teman-teman yang nggak kuat mental, itu akan terus tertekan dan akan membuat teman-teman pusing. Jadi lebih baik hindari kelima aplikasi pinjol legal ini. Yang pertama ada aplikasi Akulaku. Kenapa? Ya udah jelas ya teman-teman, untuk aplikasi Akulaku itu kan sudah menjadi terbesar di Indonesia dan salah satu yang DC-nya itu sudah hampir merata di seluruh kota. Itu pasti ada dan pasti didatengin DC Akulaku ke rumah jika teman-teman itu sampai telat lebih dari 3 bulan. Yang mana ini tidak cocok untuk teman-teman pemula yang nggak kuat mental menghadapi DC lapangan. Nah, selanjutnya yang kedua ada Kredivo. Nggak jauh beda ya teman-teman sama Akulaku. Kredivo ini juga aplikasi pinjaman online yang memang DC-nya itu sering banget datang ke rumah nasabah. Itu hampir di seluruh kota juga ada ya teman-teman. Nah, meskipun Kredivo ini DC-nya tidak sebanyak Akulaku, tapi tetap ya teman-teman nggak bisa dianggap remeh. Dengan kata lain, di sini untuk teman-teman yang memang ada rencana galbay di aplikasi Akulaku, saya sarankan untuk menghindari aplikasi pinjaman online seperti Kredivo ini ya teman-teman. Yang ketiga ada aplikasi kredit pintar. Sama seperti Akulaku dan Kredivo ya teman-teman, aplikasi pinjaman online kredit pintar juga itu DC-nya sudah hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Sudah banyak yang seperti ini ya teman-teman, yang didatangi DC baru 1 bulan telat bayar itu sudah didatangi DC. Karena kan kalau logikanya ya teman-teman, kalau didatangi DC itu kan setelah 90 hari atau 3 bulan telat bayar itu baru didatengin. Kalau selanjutnya ada home credit ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman harus waspadai jika teman-teman sampai berhutang di home credit, jangan sampai teman-teman telat bayar karena teman-teman akan dihadapkan dengan DC-nya. Selanjutnya ya teman-teman, yang terakhir ada aplikasi pinjaman Tunaiku. Untuk Tunaiku itu dimiliki oleh salah satu bank besar ya teman-teman, yaitu Bank Amar atau Amar Bank, dimana ketika teman-teman itu sudah gagal bayar, tentu saja itu kemungkinan ada DC di setiap kota. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang akan gagal bayar atau telat bayar, teman-teman harus waspada ya teman-teman. Teman-teman tidak boleh takut berlebihan.
teman-teman jangan menjanjikan sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.